Pembangunan Pasar Sukawati bukan tepat itu. Pembangunan Pasar Gianyar bukan tepat itu menurut Pak Mangku. Berarti harapan Pak Mangku biar KPK turun ke Gianyar gitu. Iya, Harapan takut partai berkuasa gimana itu? Orang tanah itu belum milik pemerintah daerah. Di sana kan ada pasar sebelumnya. Oh, ada, tapi belum milik Pemda Gianyar. Mohon pada bupati itu, jangan anti kritik lah. Ada kebijakan bupati untuk membangun Gianyar. Ya, libatkan masyarakat itu. Nah, ini diajak. Gimana maunya sehingga roh dari para pasar kan mereka yang tahu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pagi hari ini saya didampingi oleh Saudara Pande Mangkurato selaku Ketua LSM Garda Tipikor Indonesia, yang mana beliau adalah sudah hampir 15 tahun lah sudah menjadi Ketua LSM ini. Tentu beliau paham sekali terhadap situasi permasalahan hukum dalam angka di Kabupaten Gianyar, karena beliau domisilinya di Kabupaten Gianyar. Hari ini kita bahas khusus Kabupaten Gianyar dalam angka untuk mengetahui bagaimana sih pembangunan Kabupaten Gianyar. Om Swastiastu, Pak Mangku. Ya. Om Swastiastu. Lama enggak berjumpa ini. Ya sama-sama kita sama-sama kita botak ya. Pak Mangku, hari ini ada pesan dari kantor untuk menanyakan terkait dengan pembangunan di Gianyar. Ya, begitu megahnya Bapak Bupati membangun pasar, membangun beberapa tempat DTW yang begitu hebat lah ya, dipublis. Ya, tentu yang paham adalah masyarakat Gianyar, karena Pak Mangku selaku penggiat NGO anti korupsi di Kabupaten Gianyar. Kira-kira setahu saya dan Pak Mangku tentu berbeda, karena pemahaman kami melihat Gianyar dari jauh kayak gunung dilihat dari jauh ya bagus lah. Sebenarnya ada apa sih? Karena saya dapat surat dari Pak Mangku, tentu saya akan bertanya hari ini. Kira-kira pembangunan di Gianyar itu sudah sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak, Pak Mangku? Coba Pak Mangku jelaskan sedikit dari masa jabatan Pak Bupati. Ya, kira-kira seperti apa? Ya, Pak Putu, saya sepaham dengan Pak Putu. Yeah. Bahwa Gianyar itu kalau dilihat dari jauh seperti gunung. Bagus kelihatannya. Ya. Tapi kami yang dekat, apa yang kami lihat pembangunan Gianyar itu, ya menurut kami atau data-data kami atau pemantauan kami, ya semuanya masih campur aduk. Ya, kan ada pembangunan Sukawati dari dana PEN, tematik Pasar Rubo, pembangunan di Kota Gianyar, banyak pembangunan yang berjalan di saat pemerintahan Pak Agus. Bagaimana menurut Pak Mangku? Ya, kan bagus itu. Bangunannya bagus. Ya, terus apa yang tidak bagus menurut Pak Mangku? Yang tidak bagus adalah sasarannya. Tidak tepat. Ya, apalagi itu pembangunan yang sifatnya untuk membangkitkan ekonomi, untuk memulihkan ekonomi di masa Covid ini. Oh, di masa Covid seharusnya pembangunan ke sektor real gitu. Ya, sektor real. Lempar ke masyarakat itu. Iya, yang dapat gitu, bermanfaat bagi masyarakat. Jadi tidak melihat wahnya begitu. Terus? Ya. Nah, untuk itu pembangunan itu mestinya direncanakan dengan matang gitu. Iya. Mungkin saja sudah ada perencanaan dengan matang, perencanaan siapa yang dapat, ya anggarannya berapa dan sebagainya, itu matangnya mungkin itu. Tapi kalau perencanaan misalnya yang mengacu kepada sektor real yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, saya rasa itu masih kurang jauh. Ya, begini Pak Mangku, sesuai dengan surat Pak Mangku sampaikan ke kami, tolong mohon kiranya saya di podcast terkait dengan apa yang menjadi penyimpangan diduga ada bau hamis di Kabupaten Gianyar dengan dana PEN. Dari perencanaannya saya duga ada kira-kira pengaturan
maupun tendernya dan pelaksanaan pemenangnya itu saja ya, dan bisa kita tahui ya itu pemenangnya akan di cerita akhir ya. Rekanannya artinya itu, apakah pertanyaan itu surat yang Pak Mangku kirim ke kami itu benar ya? Iya, benar sekali bahwa kalau kita berbicara masalah mencium bau amis, bukan kami aja, mungkin banyak, cuman orang itu tidak mau berbicara. Tidak mau berbicara ya. gitu. Nah, terus, saya kebetulan bergerak di bidang sosial kontrol lah ya. Sosial kontrol masyarakat yang tergabung dalam organisasi yang disebut dengan Garda Tipikor. Tentunya ya apa yang saya cium tentunya saya akan ungkap aja, terutama dari perencanaan pembangunan. Pemantauan kami pembangunan yang begitu besar sampai seperti misalnya Pasar Gianyar yang anggarannya itu, yang sumber anggaran dari PEN itu sampai 250 miliar. Ya, informasinya ya ketika tender itu kami kehilangan tidak bisa mengikuti ya, nah itu kan tapi kami dapat menyimpulkan bahwa pembangunan itu ya yang dapat ya itu aja, by order lah ya. Ya, seolah-olah itu sudah by order, sudah diatur sebelumnya begitu, seolah-olah begitu, kami menduga begitu ya. Tapi untuk itu tentunya ya kami sebagai masyarakat yang tergabung dalam organisasi ini kan tidak ada kewenangan. Ya mestinya yang kemana ya kewenangan itu ya mestinya pada hukum mana? Ya KPK lah langsung. Berarti harapan Pak Mangku biar KPK turun ke Gianyar gitu? Iya, harapan kami. Partai berkuasa gimana tuh? Lainkan dulu masalah partai. Kita berbicara masalah kebijakan bupati, kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan. Soal partai itu urusan politik. Terus? Ini urusan masyarakat. Sebab dana PEN itu kan dana yang harus dikembalikan. Harus transparan. Oke, tunggu sebentar. Dan di surat itu ada Pak Mangku menyampaikan bahwa pembangunan pasar di Gianyar itu tanahnya aja baru dimohon, bahwa itu tanah negara. Gimana sih? Coba ceritakan sedikit dengan pembangunan pasar di Gianyar itu. Amdalnya apa yang dimaksud Pak Mangku ini? Coba diuraikan apa yang dimaksud itu supaya publik tahu itu menurut Pak Mangku. Apa? Iya, sesuai dengan pengamatan kami ya bahwa pembangunan itu diawali dengan sosialisasi. Ya. Setelah sosialisasi, kalau pembangunan pasar kan semua terima, Pak Mangku, gimana sih sosialisasi? Orang tanah itu belum milik pemerintah daerah. Di sana kan ada pasar sebelumnya. Tapi belum milik Pemda Gianyar gitu. Belum milik pemerintah daerah Gianyar. Nah, buktinya dia baru mohon. Iya. Sudah membangun. Sudah mohon, tetapi hamnalnya sudah keluar lah, katanya sudah ada, IMB-nya sudah proses itu kan. Ya, sudah KL sudah selesai barangkali proses daripada kajian hamdalnya itu. Dan sudah mulai membangun. Sedangkan permohonannya itu belum dikabulkan oleh BPN, masih status tanah itu menurut kami adalah tanah negara. Kenapa kami bisa mengatakan itu tanah negara? Ya, bukan tanah Pemkab waktu itu. Buktinya dia baru memohon. Yang kedua, sepengetahuan kami masyarakat Gianyar, bahwa tanah itu sebelum undang-undang otonomi daerah, tentunya itu adalah pemerintah Gianyar, disebut dengan pemerintah tingkat 2 Gianyar, kabupaten tingkat 2 Gianyar, yang sifatnya desentralisasi. Sentralisasi waktu itu. Baik. Nah, waktu itu apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gianyar, tingkat 2 Gianyar, itu adalah sama dengan perlakuan negara. Berarti dari pihak PEN ada verifikasi nggak? Kalau menurunkan dana PEN itu kan mesti harus diverifikasi legalnya, ya, apa persyaratan sertifikatnya ABCD, baru dana PEN itu bisa terrealisasi. Tidak sama kita kayak minjem uang di bank, Pak Mangku. Ini apa betul itu? Ya, kami lanjutkan. Bahwa tanah itu tanah negara. Karena yang melakukan pembebasan dulu tanah itu pasar itu adalah Kabupaten tingkat 2 Gianyar. Artinya tanah itu belum milik daripada
Berarti belum legal standingnya dimiliki oleh kabupaten kabupaten. sudah bangun. Ya. Nah sekarang kalau kita membangun di sana dengan sumber anggaran yang saya dengar itu dari PEN, ya, sedangkan menurut pengamatan kami dana PEN itu kan harus dikembalikan. Ya, ketika mengajukan anggaran itu kan harus dibarengi dengan suatu dokumen data-data lah. Ya. Satu kepemilikan tanah, izinnya dan seterusnya, semuanya itu harus dilengkapi. Ya. Baru keluar dana PEN itu. Ya, ini masih harus disetujui oleh DPR loh, Pak. Ya, dan itu harus setuju dari DPR. Ya kalau sudah disetujui DPR kan harus memverifikasi dulu. Mewakili rakyat Gianyar. Ya. Kalau sudah disetujui oleh DPR berarti kan sudah Pak Mangku sudah diwakili oleh rakyat Gianyar, sudah diwakili oleh DPR. Ya Gimana? DPR itu kan sebagai kontrol sosial daripada birokrasi. Kami kan masyarakat kontrol semuanya. Oh, ya begitu? sebagai kontrol sosial. Berarti. Nah begitu ya. Dan itu kalau DPR itu kan termasuk juga pemerintah Kabupaten Gianyar. Iya. Kami bicara masih di luar itulah. Iya, begitu ya. Iya. Oke, ada beberapa hal yang saya tanyakan terkait dengan pembangunan itu. Langkah Pak Ketua LSM Garda Tipikor Indonesia ini mau melakukan laporan kepada KPK sesuai dengan surat yang saya terima. Kami akan tindak lanjuti, Pak. Namun ada beberapa tentu akan dilihat ya, bila mana memenuhi KUHP 184 tentu akan ini menjadi mungkin tindak lanjut. Yang kedua, ya terkait dengan pembangunan sektor real yang Bapak Mangku inginkan. Pembangunan sektor real itu seperti apa? APBD mungkin politik anggaran di Gianyar kurang pro masyarakat Gianyar atau bagaimana Pak Mangku? Jadi begini, khusus saya berbicara masalah dana PEN. Oh, PEN, oke, kira PEN. Karena ini untuk menunjang perekonomian, untuk membalikan masa COVID ini. Ini harus tepat sasaran dong. Sebentar dulu, itu pembangunan PEN itu kayak apa ya kan? Pembangunan Pasar Sukawati bukan tepat itu. Pembangunan Pasar Gianyar bukan tepat itu menurut Pak Mangku. Ya begini, perencanaannya yang kami masalahkan cuma perencanaannya. Ya. Kalau perencanaannya itu umpamanya tidak tepat dan ini harus dikembalikan. Dana PEN ini yang menjadi beban masyarakat. Contoh umpamanya, ya kembali kepada Pasar Gianyar. Begitu dibangun megah, seolah-olah megah begitu. Sekarang pedagang juga enggan berdagang di sana. Orang berbelanja juga nggak ke sana. Sekarang yang maintenance sekarang pasar itu dari mana? Iya. Yang kedua, belum ada MOU sampai sekarang bahwa yang dulunya itu Pasar Gianyar itu kan ada pemilik kios, toko dan sebagainya. Sekarang kembali ke sana. Sampai sekarang belum jelas berapa dia nanti ketika dia masuk ke sana bayarnya berapa. Oh, itu belum, mungkin manajemennya belum disosialisasi mungkin Pak Mangku. Nah, kalau manajemennya ini belum tepat berarti kajiannya belum jelas. Oh, begitu ya. Iya, nanti kalau misalnya ditetapkan misalnya kembali itu dengan membayar distribusi dan sebagainya karena dana PEN itu harus dikembalikan. Misalnya tidak dapat berjualan, berarti Pak Mangku harus bayar kredit dong. Iya, jadi pemerintah harus bayar dari mana? Ya, kalau dinaikkan nanti tokonya jelas masyarakat itu kan beban. Berarti ada misunderstand di situ ya. Ya, harapan Pak ini Mangku, perencanaannya ya seperti dipaksakan lah. Yang dikejar itu bukan sasaran ke masyarakat, ya untuk membangkitkan ekonomi. Mungkin yang dikejar, ya ini tandanya. Ini bau amisnya di sini. Oke, Pak Mangku menduga ya. Ya, menduga ada bau amis kok. Kali kong dari perencanaan dana PEN ini dan pelaksanaannya juga itu saja. Ya, itu kan silakan Pak Mangku. Terus harapan ke depan kan harus ada solusi Pak untuk pembangunan di Gianyar ini supaya maju ya. Oke, kritikan tentu pemimpin harus dikritik dengan hal-hal kalau itu kritikan yang membangun, saya yakin itu tidak ada apa-apa. Apa harapan Pak Mangku ke depannya supaya tidak terjadi seperti itu? Bagaimana politik anggaran Pak Bupati ini ke depannya diharapkan oleh Pak Mangku selaku Ketua LSM Garda? Ya, pertama begini, saya mohon pada Bupati itu jangan anti kritik lah. Jangan anti kritik. Terus? Ya, tentu yang mengkritik itu akan memberikan solusi juga.
itu sebagai bahan pertimbangan. Sebagai bahan pertimbangan. Ya, jangan justru seolah-olah itu menjadi enemy atau musuh. Jangan. Di era demokrasi masih juga begitu umpamanya, kayak gitu. Nah, boleh lah. Ya, demi untuk masyarakat, pembangunan masyarakat Gianyar. Yang kedua, setiap ada perencanaan ada kebijakan bupati untuk membangun Gianyar, ya libatkan masyarakat itu. Libatkan masyarakat. Pak Bupati Gianyar, semoga didengar ini. Apa menjadi aspirasi Pak Pande Mangkurata ini? Bila mana ada perencanaan pembangunan, tolong libatkan masyarakat, minim lah NGO LSM yang terkait dengan Kabupaten Gianyar supaya didengar. Jangan sampai terjadi seperti pembangunan penampungan ini LNG yang ada di Sanur ini, sehingga masyarakat Desa Intaran demo dan lain-lain. Sebelum membangun disosialisasikan dulu supaya tidak menjadi bumerang, kan begitu maksudnya? Ya, tujuannya seperti misalnya Pasar Gianyar itu kan ingin mesejahterakan masyarakat. Pedagang di sana, di sekitarnya, membangkitkan ekonomi dan sebagainya. Nah, ini diajak gimana maunya sehingga roh daripada pasar kan mereka yang tahu. Serius Pak Mangku udah diajak sosialisasi itu, udah duduk itu? Iya, sosialisasi diajak, tetapi itu bukan bagaimana diajak merencanakan, hanya sosialisasi nanti begini sudah seperti ultimatum. Yang kedua, ya setiap pembangunan itu atau birokrasi mestinya sebagai pelayan masyarakat, layani dengan masyarakat. Ya, jangan seperti menjalankan kekuasaan begitu ya. Namanya berkuasa kan memang hak prerogatif dari bupati, gimana itu? Apa yang kalau bupati itu adalah jabatannya mungkin jabatan politik lain beda dengan birokrasi. Kalau birokrasi sebagai pelayan masyarakat juga seperti orang berkuasa begitu, ini perlu saya minta pada ombudsman begitu, awasilah ombudsman. Sepertinya di Gianyar sudah berjalan baik itu. Ya, di permukaan berjalan baik, tetapi keluhan masyarakat untuk begini kan itu masih. Makanya kalau ingin menyelidiki secara real ya turunkan intelijen lah. Tanya pada masyarakat. Kalau tanya pada begitu masyarakatnya kan masih enggan juga untuk ngomongnya. Yang terakhir Pak, harapan satu kata untuk pemerintah Gianyar supaya kedepannya Gianyar maju apa? Ya, ini kan masukan, ini kontrol sosial ini sudah terlalu tajam ini Pak Mangku lakukan, dan ini pasti ada apa kedepannya supaya Gianyar itu ajak pembangunannya maju dan tidak ada masalah apa? Ya, jadi begini, saya mohon kepada Pak Bupati satu. Apa itu? Ya, Pak Bupati harus menjadi bupatinya masyarakat Gianyar, siapapun itu. Menjadi terlepas daripadanya masyarakat Gianyar gitu ya. Ya, terlepas itu partainya apa, golongannya apa dan sebagainya. Saya kan bersyukur sama Pak Bupati. Yang dulu yang menjadi bupati yang biasanya ke Daripuri. Ini dipercaya loh. Berarti dari masyarakat mestinya pegang percaya itu kan Bang. Ya, bagaimana kita mensejahterakan rakyatnya, membuat kebijakan yang pro rakyat. Kebijakannya yang pro rakyat, ya. Jangan pro kepada investor lah dan sebagainya gitu umpamanya. Ya. Pro rakyat yang sesuai dengan itulah. Baik, Pak Pande Mangkurata, terima kasih pagi hari ini begitu banyak bincang-bincang yang terkait dengan Kabupaten Gianyar. Tentu ini mudah-mudahan didengar oleh Pak Bupati, dan apa yang disampaikan melalui surat kepada saya akan tidak lanjuti nanti ke penegak hukum. Mudah-mudahan mereka melihat ke Gianyar, berkunjung ke Gianyar bila mana ada perbuatan melawan hukum terkait dengan dana PEN. Saya serahkan kepada APH, baik APH, kepolisian, kejaksaan maupun BPK, silakan ya, karena ini hak setiap warga untuk melaporkan suatu kegiatan yang diduga tadi bau amis dan lain-lainnya. Silakan saja, saya tidak ikut campur karena saya sebagai host. Bila mana ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf ya, karena ini adalah kerja kami untuk mewawancarai Bapak
Pandey Mangkurata selaku Ketua LSM Garda Tipikor Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat umum, ya, khususnya Kabupaten Gianyar dan Bali pada khususnya. Bila mana ada tutur kata saya yang salah Pak Mangku, saya minta maaf kepada Pak Mangku dan seluruh masyarakat yang nonton, netizen khususnya. Ini adalah kegiatan dari jurnalistik. Mudah-mudahan ya, dimaafkan kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya hidup dengan Agung Pramusanti. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo, ya.